Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Akmal. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana caranya kita menggunakan surat Al-Fatihah ini dalam berbagai hal. Sama halnya kita menggunakan sholawat kayak gitu. Dimana sebelumnya saya juga bercerita tentang bagaimana kita mendoakan orang lain menggunakan Fatihah. Di sini saya akan bertestimoni atau menceritakan tentang pengalaman saya memanggil orang atau melakukan sesuatu sesuai yang kita inginkan menggunakan Al-Fatihah. Jadi singkat cerita, saya pernah ikut suatu bisnis dimana ya berhubungan dengan nasabah kayak gitu. Jadi kita harus namanya closing, bahasa bisnisnya closing kayak gitu. Di situ saya meyakinin bahwasanya tuh tidak ada marketing terhebat di dunia kecuali Allah, kecuali kehendak Tuhan, kehendak Allah, kehendak ridhonya Allah kayak gitu. Dan saya juga meyakini bahwa saya tidak bisa mendatangkan orang, saya tidak bisa mencari nasabah, saya tidak bisa apa-apa kecuali karena Allah kayak gitu. Jadi saya kembalikan ke Allah semua. Lanjut, karena saya yakin bahwa saya mau orang-orang yang saya tulis ini menjadi nasabah saya entah kapan waktunya kayak gitu. Dan saya pengen ada orang datang tanpa saya banyak presentasi, banyak tanya ya gitu, langsung transfer gitu. Di situ saya mengamalin Al-Fatihah 41 kali dengan juga sholawat nariyah juga dan istighfar juga. Istighfarnya tidak terbatas, intinya selama nggak masuk kamar mandi itu saya tetap istighfar kayak gitu. Di situ saya mengamalkan subuh. Setelah subuh, sholat subuh itu saya istighfar dulu. Setelah istighfar saya baca tuh yang namanya sholawat nariyah 41 kali. Terus nanti asar saya baca yang namanya Al-Fatihah 41 kali. Terus dilanjut dengan maghrib juga sama 41 kali setelah sholat maghrib kayak gitu. Dan saya tuh lakukan selama 1 bulan. Itu belum kelihatan hasilnya, tapi di bulan kedua, ketiga itu saya panen. Bagaimana caranya saya closingin orang? Jadi saya tulis nama-nama orangnya, misalnya ada yang kepo atau bertanya, tentunya saya sudah tahu dong namanya kayak gitu melalui dari Facebooknya, atau enggak dia pernah menuliskan daftar isi tapi dia tidak melakukan transaksi. Nah, saya kan sudah tahu namanya, saya tulis itu semua. Apalagi yang saya mungkin kenal atau pernah berjumpa dengan saya tulis semuanya. Setelah saya tulis, saya taruh di bagian Al-Fatihah itu, tulisan yang ada nama-namanya itu. Setiap saya selesai sholat, apalagi khususnya di sholat ketika kita baca Al-Fatihah, selalu saya menyebutkan nama-nama orang itu agar orang itu datang transfer tanpa ribet, tanpa harus banyak pertanyaan gitu. Memang betul, jadi saya itu sampai terperangah gitu. Jadi ada teman saya yang menurut saya tuh nggak pernah komunikasi dengan saya, tiba-tiba itu ya karena udah misah dari sekolah, jadi ketemu saya di dunia sosmed kayak gitu lagi, jadi komunikasi. Tiba-tiba tuh bertanya, istilahnya tiba-tiba itu tanya tuh bukan langsung tanya kepoin di Facebook saja, jadi dia tuh minta nomor saya,
langsung by phone gitu. Pas telepon itu nanya 1 tahun berapa kayak gitu, langsung to the point, angkanya segini kayak gitu. Ya udah, mana rekening kamu? Saya tuh pikir dia tuh lagi bohongin saya atau lagi ngeledek saya kayak gitu, tapi saya nggak pikir sana. Ya udahlah, saya kirim gitu. Ternyata benar itu dikirim, dan saya tuh kaget kayak gitu. Dari saking saya kagetnya itu, saya tuh nggak sadar kalau semua itu adalah keajaiban dari amalan-amalan termasuk Al-Fatihah ini kayak gitu. Dari situ saya tetap melaksanakan itu. Nah, yang paling konyolnya itu lagi mungkin ada di sini tuh yang namanya mantan. Sebutnya mantan lah kayak gitu. Jadi gitu dia datang menanyakan, saya tanpa banyak basa-basi ya saya jelaskan apa adanya, ginilah kayak gitu. Dan saya enggan juga yang mau prospek dia ya gitu, karena kan gak enak kayak gitu. Dia langsung transfer juga daftar, dan posisinya dia tuh seorang pengacara kayak gitu kan. Lanjut lagi sama teman-temanku yang lain kayak gitu, bahkan di situ tuh rame banget. Bahkan dalam sebulan saya tuh closing 5 bulan berikutnya juga 5 apa 6 saya lupa kayak gitu. Intinya itu rame banget karena dari Al-Fatihah kayak gitu. Terus saya dalemin Al-Fatihah kayak gitu terus-terusan kayak gitu. Tanpa sadar ya panen. Soal income sih iya, saya tidak sebutkan nominalnya kayak gitu. Intinya tuh dari situ saya kan istilahnya takjub lah dengan Al-Fatihah ini loh, ajaib gitu, bisa mendatangkan nama-nama orang. Bahkan dari nama yang saya tulis itu semua hanya ada 3 orang. Jadi saya kan nulis 14 orang di kertas itu. Ada yang seperti yang saya doakan ya gitu, yaitu dengan Allah datangkan orang yang mau jadi anggota saya tanpa harus saya repot prospek atau banyak presentasi lah kayak gitu. Tinggal to the point, tak cus gitu langsung. Ternyata itu ada 4 orang langsung tanpa banyak basa-basi kayak gitu. Dari situ juga saya mencoba menuliskan 14 orang, dan ternyata tuh semuanya ada yang di bulan keempat baru gabung, ada yang di bulan ketiga itu gabung 5 orang kayak gitu. Intinya dari 14 orang cuma 3 orang doang yang lost kayak gitu. Dari situlah saya mengakuin bahwa Al-Fatihah ini bisa digunakan apa aja, untuk mendatangkan orang, untuk meluluhkan hatinya orang, untuk mendatangkan rezeki, untuk segala macam lah intinya. Tetapi tetap diimbangi dengan sholat 5 waktu dijaga, terus istighfarnya dijaga. Jangan istilahnya kalau bisa sih setiap hembusan nafas ini beristighfar kayak gitu, jangan biarkan nganggur lah kayak gitu. Kata Ustadz Yusuf Mansur nih, pengen apa-apa udah sholawatin aja. Pengen punya mulut kun fayakun, tajemin tuh mulutnya kayak gitu. Maksudnya di sini ditajeminnya itu banyak-banyak berzikir, beristighfar, dan bersolawat kayak gitu. Dan saya tuh mempercayain apa yang dikatakan Ustadz Yusuf Mansur di sini kayak gitu. Dan di situ tuh saya merasakan betul dari kita istilahnya mengamalkan Al-Fatihah itu. Jadi untuk teman-teman yang lagi kesusahan kayak gitu, bacalah Al-Fatihah. Kalau misal nggak mampu 100, bisa dilakukan dengan cara
41 kali di subuh hari atau di sore hari, itu waktu sangat mustajab. Kalau mungkin di sore hari atau di subuh hari nggak sempat, usahakan di maghrib itu jangan dilepas kayak gitu. Dan jangan lupa yasinnya jangan bolong dalam sehari, terus waqiah juga kayak gitu. Intinya bagus banget nih amalan yang wajib, jangan sampai ditinggal nih kalau menurut versi saya. Kalau sholat wajib ya, bukan versi saya ini, versi Allah. Jadi intinya sholatnya yang 5 waktu ya, 5 waktu sholatnya dijaga. Terus beristighfar ini jangan ditinggal. Kalau nggak mampu seharian minimal 100 lah sehari kayak gitu, minimal 100 hari beristighfar. Ya kalau nggak bisa beristighfar panjang, beristighfar pendek lah, bisa astagfirullahaladzim, atau bisa astagfirullah wa atubu ilaih, bisa juga, terserah seperti apa kayak gitu. Atau dengan cara ini bisa juga kalian ketika udah istighfar bisa diimbuhin dengan sholawat. Kalau tidak kuat sholawat 1000, minimal sholawat 100 aja dalam sehari itu. Terus kalau punya hajat nih bisa diantem nih pakai sholawat nariyah sama al-fatihah juga kayak gitu. Jangan banyak bertanya, jangan banyakkan tanya dalil, dilaksanakan saja. Kalau pengen ngetes silakan tesnya 1-2 bulan, bisa dirasakan keajaibannya seperti apa kayak gitu. Tapi jangan ngetes al-fatihahnya saja, ikutin rentetan yang saya lakuin ini kalau pengen ngetes, nanti nyalahin ya. Intinya seperti itu. Kalau mungkin ada teman-teman yang bingung cara mengamalkannya atau masih ada yang mau dipertanyakan, silahkan komen ya di kolom komentar, nanti saya jawab pertanyaannya. Terima kasih ya sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya dan subscribe-nya.